Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Duratun Nafisa akan sedikit menjelaskan tentang penggambaran relief. Nah, penggambaran relief itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengenal simbol relief. Bisa dibaca ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tinggi rendahnya permukaan bumi. Penggambarannya dapat dicontohkan menjadi dua contoh. Nah, contoh yang pertama itu saat menggambar gunung tinggi bisa digambarkan melalui titik tinggi atau titik kontur. Nah, yang selanjutnya itu bisa contohnya itu dataran tinggi. Dalam penggambarannya itu bisa diwakilkan dengan simbol-simbol. Nah, yang selanjutnya itu ada beberapa metode penggambaran relief, yaitu ada 4. Yang pertama, titik tinggi atau spot height. Yang kedua, Hardschuring. Yang ketiga, plastic shading. Yang keempat, contouring. Nah, penjelasan titik tinggi itu digambarkan sebagai pedoman untuk menentukan tinggi suatu tempat dalam bentuk simbol. Contohnya itu puncak gunung, titik rendahnya dari suatu cekungan, titik pertemuan sungai, titik persimpangan jalan, dan titik rata-rata suatu daratan. Nah, ini ada gambar contoh tentang metode titik tinggi. Nah, yang kedua itu ada metode Hardschuring, yaitu cara penggambaran relief dengan garis-garis yang jaraknya sama dan arahnya sesuai dengan arah lereng setempat, sedang tebal tipisnya garis sesuai dengan kecuraman lereng. Nah, yang ketiga itu ada metode plastic shading, yaitu penggambaran permukaan bumi diberi penyimpanan sehingga hasilnya seperti potret tidak berwarna dari model relief. Ada dua metode, yakni penyimpanan tegak dan penyimpanan miring. Nah, yang keempat itu ada metode contouring atau kontur, yaitu garis khayal yang menghubungkan titik-titik mempunyai ketinggian yang sama dengan bumi. Nah, di sini ada contoh peta kontur ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, yang kedua, penggambaran relief itu fungsi, sifat, karakteristik, dan bentuk kontur. Bisa dilihat dan difahami ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada fungsi kontur, yaitu dapat menunjukkan ketinggian, dapat menunjukkan bentuk relief, dapat menunjukkan bentuk lereng, dan keempat, dapat untuk menghitung kemiringan lereng. Nah, yang selanjutnya itu ada sifat-sifat kontur, yaitu ada 4. Yang pertama, kontur ketinggian yang dapat menunjukkan lereng yang curam. Yang kedua, ada kontur ketinggian bersifat horizontal. Yang ketiga, kontur ketinggian selalu membelok pada lemah. Yang keempat, ada garis ketinggian selalu merupakan garis yang tertutup dan tidak saling berpotongan. Dan yang terakhir ada karakteristik kontur. Yang pertama itu ada kurva tertutup pada tidak pernah berpotongan. Yang kedua selalu bersifat horizontal, dan yang ketiga lebih rapat konturnya, berarti lerengnya lebih curam. Yang keempat selalu membelok pada lembah dan mengikuti lereng dari lembah ke arah undik atau hulu. Nah, yang selanjutnya itu ada penjelasan tentang bentuk lereng, bentuk bukit, dan bentuk cekungan. Nah, yang pertama itu ada bentuk lereng, yaitu berdasarkan peta kontur dapat diketahui informasi tentang bentuk lereng, kemiringan lereng. Nah, di sini ada gambar atau contoh bentuk lereng. Dan yang kedua itu ada bentuk bukit, yaitu penampangan melintang suatu bukit tidaklah sama, dan ada yang memanjang dan ada yang melembut. Nah,
Ini adalah contoh gambar bukit. Dan yang ketiga ada cekungan atau depresi, yaitu cekungan merupakan bentuk relief yang lebih rendah dari permukaan bumi di sekelilingnya. Nah, ini ada contoh gambar cekungan atau depresi. Nah, yang C itu pembuatan kontur atau profil. Nah, salah satu unsur yang penting pada peta. Nah, selanjutnya ini ada pembuatan garis kontur dengan menggunakan interval dan kontur. Nah, ini ada sedikit gambar tentang pembuatan grafis kontur dan menggunakan interkontur ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada contoh pembuatan profil dari peta kontur. Bisa dilihat ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan sedikit penjelasan dari saya tentang penggambaran relief. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman kalian biar tahu juga manfaatnya.